Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NPM 2002080018. Tujuan pembuatan video ini ialah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah bimbingan konseling. Berikut videonya. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan 10 jenis layanan dan 6 kegiatan pendukung yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama kali yang saya akan jelaskan yaitu 10 jenis layanan. Yang pertama ada layanan orientasi, di mana layanan orientasi ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama di lingkungan sekolah dan objek-objek yang akan dipelajari. Tujuannya untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungannya yang baru. Yang kedua, layanan informasi, yang dimana layanan informasi ini adalah layanan yang memungkinkan peserta didik dapat menerima dan memahami berbagai informasi. Tujuannya untuk membantu peserta didik agar dapat menimbulkan keputusan secara tepat tentang sesuatu permasalahan yang sedang dihadapi. Layanan ini juga berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman kepada peserta didik. Yang ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran, di mana layanan ini memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, jurusan atau program studi, magang, serta kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat, minat, serta kondisi pribadinya. Tujuannya agar peserta didik dapat mengembangkan segenap bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya. Yang keempat, layanan penguasaan konten, di mana layanan ini merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu. Yang kelima ada layanan konseling perorangan, di mana layanan ini memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan secara langsung, secara tatap muka dengan guru BK untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang keenam ada layanan bimbingan kelompok, di mana layanan bimbingan kelompok ini merupakan layanan untuk sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok untuk memperoleh dan membahas pokok bahasan tertentu yang menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial baik secara individu maupun secara pelajar. Yang ketujuh ada layanan konseling kelompok, di mana layanan konseling kelompok ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membahas dan mengentaskan permasalahan pribadinya melalui dinamika kelompok. Yang kedelapan ada layanan konsultasi, di mana layanan konsultasi ini merupakan layanan yang membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilakukan dalam menangani permasalahan peserta didik. Yang kesembilan ada layanan mediasi, di mana layanan mediasi ini merupakan layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan atau perselisihan dan memperbaiki hubungan antar peserta didik dengan konselor sebagai mediator. Dan yang terakhir layanan advokasi, di mana layanan advokasi ini adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan ataupun mendapat perlakuan yang menyalahi hak-haknya. Nah, itulah penjelasan mengenai 10 jenis layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 6 kegiatan pendukung yang ada di dalam bimbingan dan konseling. 6 kegiatan pendukung dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama ada aplikasi instrumen, di mana aplikasi instrumen ini merupakan upaya pengungkapan melalui pengukuran dengan memakai alat ukur atau instrumen tertentu. Yang kedua ada himpunan data, di mana himpunan data ini merupakan upaya penghimpunan atau penggolongan data dalam bentuk tertentu guna untuk memperoleh pengertian
pengetahuan yang lebih luas, lengkap, dan mendalam tentang masing-masing peserta didik dan membantu siswa memperoleh pemahaman diri sendiri. Yang ketiga ada konferensi kasus, di mana konferensi kasus ini merupakan forum terbatas yang dilakukan oleh pembimbing atau konselor guna membahas suatu permasalahan dan arah pemecahan yang bertujuan untuk mengumpulkan data secara lebih luas dan akurat. Yang keempat ada kunjungan rumah, di mana kunjungan rumah ini merupakan upaya untuk mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan individu yang menjadi tanggung jawab pembimbing dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kelima ada alih tangan kasus, di mana alih tangan kasus ini merupakan upaya mengalihkan atau memindahkan tanggung jawab dalam membantu memecahkan permasalahan siswa kepada orang yang lebih berwenang. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu tampilan perpustakaan, di mana tampilan perpustakaan ini merupakan upaya individu dalam memperkuat diri sendiri dan dalam mengembangkan diri melalui pemanfaatan tampilan kepustakaan dengan atau tanpa bantuan konselor. Baiklah, demikian penjelasan dari saya mengenai 10 jenis layanan dan 6 kegiatan pendukung yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.